ada yang isi A sama C gitu. Nah, nanti kita bisa bahas kira-kira bedanya apa, gimana cara bedainnya ya. Jadi kesepakatannya itu jadi semuanya standby, di setiap soal sambil aku baca soal, teman-teman udah boleh langsung kirim diagnosis dan juga jawabannya. Kita mulai di soal pertama, kita biasain baca dari soalnya dulu. Jadi diagnosis pada pasien ini apa? Jadi di sini ada perempuan umurnya 28 tahun datang ke puskesmas. Keluhan kepalanya terasa seperti terikat. Nah, ini udah khas banget nih. Teman-teman yang udah tahu jawabannya boleh langsung di chat. Sejak 1 tahun yang lalu, nyeri dikeluhkan kumat-kumatan, setidaknya 3 bulan sekali. Nyeri biasanya berlangsung 1 sampai 2 jam dan sembuh setelahnya sehingga tidak mengganggu aktivitas. Oke, udah banyak nih chat yang masuk. Oke, semuanya sama jawabannya ya, TTH. Nah, teman-teman di sini ingat lagi untuk nyeri kepala itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer, kita akan bahas sekarang. Kalau primer itu, yang pertama ada migrain, yang kedua ada TTH, kemudian yang ketiga ada cluster headache. Nah, kita masuk satu-satu. Yang pertama ada migrain. Yang khas dari migrain, pertama, nyerinya itu unilateral. Ini yang teman-teman udah hafal ya. Kalau nyeri sebelah saja, terasa seperti berdenyut, kemudian intensitasnya sedang atau berat, disertai mual muntah, dan ada gangguan penglihatan, bisa tanpa aura maupun dengan aura, maka dia disebut dengan migrain. Untuk waktunya sendiri 4 sampai 72 jam. Di mana auranya ini yang kelihatan bisa seperti flash, bisa bintik-bintik, spot, bisa juga ada zigzag sensation. Yang masing-masing kalau teman-teman temuin berarti dia masuknya migrain dengan aura. Kalau nggak ada migrain tanpa aura. Untuk tata laksananya sendiri, yang pertama, kalau dari pola hidup, kita menghindari pencetusnya. Yang pertama apa? Karena pencetusnya adalah tidur yang tidak cukup atau jadwal tidurnya berantakan, sleep hygiene. Kemudian ada makanan bergizi, kemudian exercise, olahraga teratur, minum air yang cukup, dan juga kurangi stres. Untuk terapi farmakologinya, ada yang abortif, sama profilaksis. Abortif dibagi dua lagi, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Kalau abortifnya, kalau yang non-spesifik, semua anti nyeri bisa. Mulai dari aspirin, ibuprofen, paracetamol, sampai nanti bisa kita kasih natrium diklofenak, tergantung pada skala nyerinya. Kalau skala nyeri pakai fast score bisa. Kemudian kalau yang spesifik untuk eh, migrain ini ada dua, ada triptan sama ergot. Kalau yang triptan ada sumatriptan, dosisnya 50 mg per oral. Kemudian kalau yang ergotamin ada dihidroergotamin nasal, spray 2 mg. Terus untuk profilaksisnya bisa propanolol, amitriptilin, asam valproat, dan juga topiramate. Itu yang migrain. Kalau yang TTH, nah ini yang soal tadi. TTH itu yang khas, yang pertama adalah lokasinya bilateral di seluruh kepala. Jadi nggak cuma setengah, tapi seluruhnya. Sensasinya seperti ada yang menekan atau mengikat, bukan berdenyut gitu. Kemudian intensitasnya biasanya ringan sedang, tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik seperti berjalan, naik tangga, dan lain-lain. Terus, nggak ada mual, muntah, gangguan penglihatan, dan tidak dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi murni TTH saja. Waktunya sendiri 30 menit sampai 7 hari. Nanti TTH ini dibagi 3, ada yang infrekuen, frekuen, sama kronik. Kalau infrekuen, dia minimal ada 10 episode serangan dengan rata-rata 13 kali. Kemudian kalau yang frekuen ini 10 episode dengan rentang 1 sampai 15 hari dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu ada 1 sampai 15 hari selama paling tidak 3 bulan. Kemudian kalau yang kronik
nyerinya itu timbul lebih dari 15 hari dalam 1 bulan. Jadi lebih dari setengah bulan itu dia nyeri kepala dan berlangsung lebih dari 3 bulan berturut-turut gitu. Yang untuk pemeriksaannya seperti yang disampaikan kemarin ada armchair, invisible pillow sign, dan pericranial tenderness. Di mana untuk yang nyeri-nyeri ini kita tekan di tempat-tempat yang peka nyeri di sekitar wajah dan juga leher pasien. Nanti kalau misalnya kita tekan akan mencetuskan nyeri pada pasien TTH. Untuk terapinya sendiri, pada fase akut, kita bisa kasih anti nyeri, mulai dari ibuprofen sampai ke natrium diklofenak. Bisa juga dikombinasi dengan kafein. Sedangkan untuk profilaksisnya bisa pakai amitriptilin, mirlazapin, maupun venlafaxine. Selanjutnya yang ketiga ada cluster headache. Untuk cluster headache ini dia nyeri banget, di mana minimal ada 5 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D ini. Yang pertama, nyerinya hebat, lokasinya khas banget di sekitar mata, di orbita, supraorbita, dan juga di temporal. Waktunya 15 sampai 180 menit saja kalau enggak ditangani. Kemudian nyerinya itu bisa diikuti dengan yang pertama, injeksi konjungtiva dan atau lakrimasi, pokoknya yang keluar-keluar air ya, dari mata, kemudian dari hidung, ada kongesti hidung atau rhinore, kemudian ada edem palpebra, ipsilateral juga, dia ipsilateral ya. Kemudian berkeringat di sekitar dahi dan wajah, miosis, tosis, gelisah, agitasi, dan juga frekuensinya itu 1-8 kali per hari. Tidak ada hubungannya dengan keluhan yang lain, karena tadi masuknya yang primer. Untuk tata laksananya, kalau cluster headache ini, yang pertama kali kita lakukan pada serangan akut adalah oksigenasi. Nanti ada di soal selanjutnya ya, inhalasi oksigen. Kemudian bisa kita kasih dihidroergotamin dan juga sumatriptan secara injeksi. Untuk profilaksisnya bisa verapamil sama steroid. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini teman-teman boleh sambil ketikin diagnosisnya apa ya. Jadi seorang bayi perempuan usianya 1,5 tahun datang dibawa orang tuanya karena masih belum bisa duduk. Berarti ada gangguan perkembangan di sini ya. Terus bayi juga mengalami serangan kejang berulang tanpa demam sejak usia 2 bulan. Bayi ini dilahirkan dengan kondisi sianosis dengan riwayat SC emergency dan induksi gawat janin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan spastisitas. Nah, ini khas banget teman-teman kalau baca ini harusnya udah tahu nih arahnya diagnosisnya kemana. Silahkan diketikkan di mana lokasi lesi yang paling mungkin. Nah, kira-kira apa teman-teman diagnosisnya? Ada yang udah tahu? Oke, udah ada beberapa jawaban. Ya, cerebral palsy. Teman-teman bener ya. Jadi untuk diagnosisnya adalah CP. Kalau ngomongin CP, kita belum masuk ke soal ya. Tapi kalau teman-teman udah tahu jawabannya, boleh langsung diketikkan. Jadi kalau ngomongin tentang CP ini kerusakan jaringan otak yang menetap ya, dan dia tidak progresif. Munculnya biasanya umurnya kurang dari 2 tahun. Dia mengganggu perkembangan otot, perubahan tonus otot, postur, dan juga pergerakannya. Nah, tadi ada kalimat, ditemukan spastisitas pada keempat ekstremitas. Nah, di sini gambar yang ini aja deh, yang lebih rapi. Nah, jadi kalau pada CP ini, dia ada 3. Ada yang spastik, ada yang diskinetik, ada juga yang ataksia. Nah, nanti yang spastik ini dibagi lagi. Ada yang hemiplegi, setengah saja. Ada yang diplegi, ada yang quadriplegi. Pada pasien ini tadi, dia spastiknya itu di 4 ekstremitas. Jadi lebih ke yang quadriplegi. Yang ditanya adalah
di mana lokasi lesi yang paling mungkin? Ada yang udah dapat? Kalau untuk tempat spesifiknya, itu di traktus piramidalis, di traktus kortikospinal. Tapi kalau untuk kelainannya, ya udah pada ngecat ya, di A. Nah, ini bisa dilihat nih di gambar ini. Bagian yang kena, kalau yang spastik, itu di bagian korteksnya. Di korteks yang utamanya adalah bagian motorik pada pasien. Oke. Ada yang beda jawabannya? Kalau ada boleh sambil dicat ya. Kalau ada yang mau nanya, yang beda, dan lain-lain. Ini untuk yang fungsionalnya pakai GMFC dari 1 sampai 5, yang 1 itu normal, bisa beraktivitas dengan baik, kalau yang 5 butuh bantuan orang lain, nggak bisa sama sekali. Kemudian untuk ini tadi menguatkan ya, ada prenatal, antenatal, sama neonatal untuk kelainannya. Kalau yang prenatal bisa ibu dengan riwayat abortus, spontan, dan lain-lain. Kalau antenatal, dia prematur, BBLR, PJT, dan lain-lain. Pada pasien ini lebih ke yang asfiksia tadi, lahir dengan kebiruan. Kemudian ini yang sepsis. Oke, ada pertanyaan? Yang pertama, bedanya diskinetik dengan ataksia. Nih, untuk yang diskinetik. Kalau diskinetik itu, dia lebih ke... Ada telepon. Oke, izin lanjutin ya. Kalau diskinetik, dia lokasinya, yang pertama, diskinetik sama ataksia ini lokasi lesinya sama-sama di ekstrapiramidal. Kalau yang diskinetik lebih ke daerah, sedangkan kalau yang ataksia lebih ke bagian cerebellum. Jadi kalau ataksia ini, dia biasanya kelainannya lebih ke kelainan keseimbangan. Jadi pasien susah mempertahankan posisi, kemudian kalau jalan biasanya jatuh, gitu-gitu. Sedangkan kalau diskinetik ini, biasanya kan dia ada dibagi 2 nih, ada yang atetoid, ada yang distonik. Kalau yang distonik itu susah buat, bergerak, jadi kayak lemes gitu. Sedangkan kalau yang atetoid, dia kayak ada, apa ya, bukan getaran, ada gerakan yang lambat kayak gitu. Ada gerakan-gerakan yang susah dikontrol, nah gitu. Gerakan involunter kalau yang atetoid. Kalau yang spastik tadi berarti dia emang spastik. Terus, apa bedanya yang displegi sama quadriplegia? Kalau yang diplegi, itu tuh dia mengenai kedua, baik tungkai maupun lengan, baik ekstremitas atas maupun bawah. Tapi kalau misalnya di CP ini, dipleginya biasanya lebih ke kaki, jadi kakinya saja. Sedangkan kalau quadriplegi benar-benar seluruhnya, keempat-empatnya, ekstremitas atas dan bawah kena semua, sebatas leher ke bawah. Terus, oke, pertanyaannya itu ya. Kita lanjutin dulu, kalau ada pertanyaan lagi boleh di chat ya. Nih, untuk memastikannya, kayak kemarin kita cek dulu motoriknya, baik yang kasar maupun halus. Selanjutnya, pemeriksaan lingkar kepala juga penting, biasanya dia di bawah normal. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Boleh dituliskan jawabannya untuk diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini. Jadi, di sini ada anak laki-laki umurnya 18 bulan, dia dibawa oleh orang tuanya untuk konsul
ke dokter karena belum bisa bicara. Jadi datang dengan keluhan belum bisa, cenderung menarik tangan orang tua dan hanya sesekali menunjuk untuk meminta sesuatu. Anak terkesan cuek dan baru mau menoleh setelah dipanggil berkali-kali. Namun, bisa mempertahankan kontak mata beberapa detik saja. Kan mainan di rumahnya dan hanya mau makan dengan telur atau bakso. Sesekali dia mengeluarkan bahasa planet dan bisa menyenandungkan jingle iklan di TV. Saat ini anak sudah lincah berlari, manjat maupun naik tangga dan bisa memahami perintah sederhana. Oke, udah banyak nih masuk jawabannya. Ya semuanya jawab benar ya, ini ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendiagnosis ASD, itu tuh ada 3 yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, adanya gangguan komunikasi. Sorry aku pakai laptop, jadi tulisannya agak susah dibaca. Dan sosial. Pada pasien ini apa? Yang pertama, keluhan utamanya, dia belum bisa bicara, itu komunikasi. Yang kedua, dia kalau mau komunikasi atau nunjuk sesuatu, dia narik tangan orang tuanya dan hanya sesekali menunjuk. Padahal umurnya udah 18 bulan, harusnya udah bisa ngomong. Terus yang sosial, anaknya cuek nih, baru mau nengok kalau misalnya dipanggil berkali-kali. Terus dia juga ada gangguan dalam mempertahankan kontak mata. Nah, itu gangguan komunikasi dan sosial. Terus yang kedua, ada repetitif. Repetitifnya apa kalau di sini? Pasien nih, dia mana tadi? Hobi menderetkan mainan di rumah. Terus selain repetitif, ada satu lagi yaitu ada minat terbatas. Minat terbatas ini ketika dia suka sama sesuatu, udah itu aja. Pada pasien ini terbatas. Pada pasien ini dia dikatakan mau makannya cuman sama telur sama bakso saja gitu. Kadang-kadang pasien tuh suka sesuatu yang beroda-roda. Nah, itu ASD juga. Suka sesuatu yang bulat dan lain-lain. Terus dia melakukan diputer-puternya, itu repetitifnya. Kemudian Mmm, minat terbatasnya juga yang mengeluarkan bahasa planet juga bisa, dan menyenandungkan jingle iklan bisa. Terakhir, bonusnya adalah motoriknya aman, motorik pasti aman. Motoriknya apa di sini? Dibilang saat ini anak sudah lincah berlari, memanjat, ataupun naik tangga. Ketika teman-teman menemukan tanda-tanda ini, langsung aja teman-teman pilih A, S, D. Kak, repetitif itu seperti hobi atau kebiasaan tertentu, Kak. Jadi lebih ke kebiasaan sih. Kayak dia dibilang hobi juga nggak hobi-hobi banget. Misalnya yang paling sering ditemukan itu nyusunin misalnya mobil-mobilan atau mainannya lurus kayak gitu. Membentuk suatu pola. Terus kalau disuruh gambar, dia biasanya suka pola-pola tertentu. Misalnya bikin garis, ya udah satu buku gambar itu isinya garis-garis, nanti rapi banget. Terus misalnya repetitif ini, menggerakkan kayak roda gitu, diputer-puternya bisa seharian dia ngurusin itu aja. Nah, itu yang repetitif. Dikatakan autis itu kalau ditemuin berapa Kak dari 4 ini? Sebenarnya semuanya ya, ketika semuanya ditemukan itu bisa dikatakan autis. Terus yang sering ditanyain kebiasaan yang sama Kak. Iya, jadi diulang-ulangnya terus suatu kegiatan. Misalnya dia nih lagi megang mainan dia puter-puter rodanya, ya udah dia ngerjain itu aja di hari itu. Terus besoknya misalnya dia lagi pengen gambarnya sesuatu yang sama, misalnya gambar mobil, bukan karena kan beda ya, anak normal tuh kadang-kadang kalau dia suka gambar mobil, ya ada fasenya dia bosan gitu kan. Nah, kalau anak dengan ASD ini bisa seharian full gambar mobil, bahkan berhari-hari gambar mobil terus gitu. Atau menggerakkan tangannya
kayak mana, nah kayak gitu-gitu. Terus yang sering eh, ditanya juga, karena ini kan ada gangguan sosial, ada gangguan eh mana bedanya sama GDD. Nah, kalau GDD itu kan Global Development Delay. Kalau Global Development Delay ini didiagnosisnya ketika ditemukan lebih dari sama dengan 2 dari kelainan perkembangan. Kelainan perkembangan itu kan ada 4. Ada motorik, motoriknya 2, motorik kasar, motorik halus, kemudian ada sosial sama bahasa. Ketika teman-teman menemukan minimal 2 dari kelainan ini tanpa disertai dengan sifat yang repetitif tadi, repetitif dan eh, minat tertentu, nah itu teman-teman diagnosisnya lebih ke GDD. Sedangkan kalau sudah ada kata-kata yang repetitif, kemudian ada minat tertentu, maka itu diagnosisnya sebagai ASD. Begitu. Baik, oke, sama-sama. Ini untuk ASD tadi ya, gangguan komunikasi, interaksi sosial, perilaku, minat, aktivitas yang terbatas, dan juga repetitif. Ya itu aja. Nih kayak nge-spin objek yang Kakak jelasin tadi. Terus lebih suka menarik diri, kayak gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diagnosisnya dulu ya. Menurut Hon dan Yers, stadium berapakah pasien ini? Jadi di sini ada pasien laki-laki nih umurnya 68 tahun, datang dengan keluhan gemetar pada kedua tangan. Pasien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan, namun langkahnya kecil-kecil dan tidak terdapat ayunan pada lengan. Pasien sudah berobat selama 3 tahun, tapi masih ada gejala. Pasien minum obat 3 tahun, setelah 6 bulan, didapatkan gerakan-gerakan yang tidak bisa disengaja di beberapa bagian tubuh, berarti gerakan-gerakan involuntir ya. Nah, kira-kira apa diagnosisnya? Oke, untuk diagnosisnya Parkinson ya. Semuanya udah jawab Parkinson. Sekarang untuk kriterianya. Nah, kriterianya ini berdasarkan klasifikasi disabilitas dari Hon dan Yar, di sini stadiumnya ada 1 sampai 5. Kalau 1 itu bisa tidak ditemukan atau minimal, atau kalaupun ditemukan hanya unilateral. Kalau yang stadium 2, dia bilateral tapi minimal, atau eh, apa namanya, tidak ada gangguan keseimbangan sama sekali, tidak mengganggu aktivitas. Kemudian kalau stadium 3, dia itu ada gejala yang bilateral, kemudian refleks tegaknya terkena, tidak stabil saat duduk ke berdiri, beberapa aktivitasnya terbatas, tapi secara umum bisa beraktivitas dengan mandiri. Selanjutnya yang stadium 4 di sini, pasien membutuhkan bantuan. Jadi mulai butuh bantuan orang karena gejalanya sudah mulai berat dan mengganggu aktivitas. Kalau stadium 5, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar tirah baring di bed ataupun di kursi roda saja. Nah, itu untuk derajatnya. Kita kembali ke sini. Berarti kalau misalnya stadium 1 tadi kan minimal tuh nggak kelihatan, berarti ini otomatis salah. Yang pada pasien ini udah kelihatan banget. Kemudian di sini ada kata-kata kedua tangan, berarti otomatis dia sudah bilateral. Berarti 2 sampai 5, oke. Kemudian 4 sampai 5 itu tadi dia butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, dia stadium 4 dan 5. Di sini, secara umum, pasien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan. Otomatis yang 4 sama 5 kita eksklusi. Sekarang tinggallah stadium 2 sama stadium 3. Teman-teman boleh sambil dijawab ya. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Nah, untuk stadiumnya, yang membedakan pertama, stadium 2 itu dia
tidak ada gangguan keseimbangan. Sedangkan stadium 3 itu ada gangguan keseimbangan. Terus yang kedua, di stadium 2 itu dia aktivitasnya biasanya tidak terganggu sama sekali. Kalau yang stadium 3 aktivitasnya terganggu, ini nanti salah ya. Stadium 2 ini tidak terganggu sama sekali, kalau stadium 3 dia mengganggu tapi ringan saja. Kemudian kalau stadium 3 ini, apa kalimatnya tadi? Tidak stabil saat duduk ke berdiri, berarti keseimbangannya sudah terganggu. Nah, kita cari tuh kata kuncinya. Namun dengan langkah yang kecil dan tidak terdapat ayunan pada lengan, pasien sudah berobat selama bla bla bla, tapi gerakan-gerakan yang tidak bisa disengaja di beberapa bagian tubuh. Jadi kalau di sini sih yang spesifik ngomongin tentang keseimbangan sama aktivitas itu nggak detail ya. Cuman karena di sini secara umum pasien dapat berjalan sendiri tanpa bantuan, terus nggak ada kata-kata apa namanya terganggu banget. Dua-dua ya. Ada yang 2, ada yang 3. Ayunan tidak ada dan jalannya udah kecil. Ayunan tidak ada dan jalannya udah kecil. Oh iya ya, itu lebih ke keseimbangan juga ya. Stadium 3. Oke. Seru banget deh cara untuk mempertahankan keseimbangannya, Kak. Ah ya. Jadi untuk keseimbangannya benar. Jadi berjalannya itu langkahnya sudah mulai kecil dan juga ada ayunan pada lengan. Ayunan pada lengan itu menandakan dia sedang menjaga keseimbangannya. Berarti lebih ke yang stadium 3. Gimana yang jawabannya stadium 2? Ada sanggahan? Seru banget di chat. Sayangnya kalian nggak bisa baca ya chatnya, aku doang. Tawakal. Oke. Karena Ramadan besar tawakalnya. Oke. Selanjutnya ke Parkinson disease ini sedikit review ya. Kita perlu menemukan adanya trap di sini. Trap itu apa? Yang pertama ada tremor. Tremornya resting tremor. Jadi tremor ada ketika pasien diistirahatkan. Caranya gimana? Meletakkan tangan di atas paha. Kemudian lihat kalau misalnya ada tremor, kita suruh pasiennya menggenggam sesuatu. Biasanya yang paling mudah itu pena. Nah, dengan sesuatu untuk digenggam, nanti kalau misalnya pasien sudah menggenggam sesuatu, biasanya tremornya akan berhenti. Itu yang tremor. Kemudian yang kedua ada rigiditas. Kalau rigiditas di sini kita nemuin Cockwell phenomenon. Jadi Cockwell phenomenon ini kalau teman-teman fleksikan lengan, terus nanti diekstensikan lagi akan nampak kekakuan seperti roda gigi. Nah, itu kalau misalnya positif berarti kalau ditemukan berarti dia rigiditasnya positif. Selanjutnya akinesia atau bradykinesia. Nah, akinesia atau bradykinesia ini kalau yang akinesia itu tuh teman-teman suruh pasiennya nulis. Nanti makin lama tulisannya itu makin kecil. Kemudian kalau bradykinesia, ambil charger dong. Kalau bradykinesia, suruh pasiennya jalan. Kalau misalnya langkahnya makin lama makin kecil-kecil, berarti bradykinesianya positif. Selanjutnya yang terakhir adalah postural instability. Kalau postural instability, minta pasiennya berdiri di depan teman-teman, terus teman-teman berdiri di belakangnya. Tariklah bahu pasien. Kalau setelah ditarik, pasien bisa mempertahankan posisinya, berarti posturalnya negatif. Tapi kalau misalnya pasiennya kayak mau jatuh gitu, berarti postural instability-nya positif. Gejala non-motoriknya bisa gangguan mobilitas gastrointestinal, kemudian disfungsi kandung kemih, kepala, leher, berkeringat, dan lain-lain. Bisa juga depresi atau gangguan kognitif. Terapinya yang sering keluar itu biasanya bromokriptin, kemudian bisa juga levodopa yang sering-sering, kemudian itu sih yang sering dikeluarin di soal, tapi yang lain sambil teman-teman hafalin. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah patogenesis yang mendasari penyakit ini?
Boleh dituliskan dulu diagnosisnya apa? Jadi pasien perempuan umurnya 29 tahun lagi hamil 36 sampai 38 minggu. Datang dengan keluhan mulutnya mencong dan mata kirinya tidak bisa ditutup sejak 1 hari yang lalu. Kemudian selain tidak bisa bersiul, ia juga pernah mengeluh pendengaran telinga kirinya lebih keras dibandingkan telinga kanan. Pengecapan lidah dalam batas normal. Apa diagnosisnya? Ya, semuanya benar ya, BP. BP ini sentral atau perifer lesinya? Ayo, lesi sentral atau lesi perifer? Parase, nervus 7 kan ada dua tuh. Ada yang sentral, ada yang perifer. Oke, kami nih kalau BP banyak yang paham ya, perifer. Oke, cara bedanya tahu ya di sini dari pemeriksaan ini, mulut mencong dan matanya bisa ditutup atau tidak. Jadi ingat lagi kalau dia lesinya sentral, dia masih di backup sama sebelahnya untuk yang bagian atas. Makanya yang ungu ini akhirnya yang bagian atasnya normal. Kalau disuruh mejem dia ikut mejem, kalau disuruh ngangkat dahi dia ikut ngangkat dahinya, tidak ada masalah di bagian atasnya. Tapi kalau misalnya dia lesinya itu perifer, kayak BP, dia nggak ada backup dari sebelahnya. Karena nggak ada backup, akhirnya atas dan bawah semuanya parese. Nah, di soal tadi ada kalimat, mulutnya mencong, mata kirinya tidak bisa mata kirinya tidak bisa ditutup. Otomatis yang terdampak semua-muanya, makanya dia masuk yang perifer. Nah, untuk perifer ini teman-teman bisa curigai dia adalah BP. Kemudian untuk patogenesisnya kira-kira apa? Boleh sambil di-chat dulu, kira-kira kelainannya apa? Bisa karena infeksi virus, Kak. Ya, benar. Paling sering karena infeksi virus. Kalau di opsi pilihan gandanya, apa? Tapi etiologinya idiopatik. Ya, benar. 100. Ih, seneng deh kalau udah pada belajar ya. Yuk, yuk. Beda-beda ternyata. Ada yang C, ada yang B, ada yang D. Belum belajar Kak, baru sampai minggu 2. Gak apa-apa, kan ini kita sambil belajar bareng. Jadi nanti teman-teman ingat kata kunci-kata kuncinya. Oh, ada pertanyaan yang ketinggalan nih. Kak, untuk perifer, LMN atau UMN? Nah, ada yang bisa jawab prinsipnya? Kalau UMN itu batasnya mana? Kalau LMN itu batasnya mana? Perifer. Lucu banget deh. Ih, kalian nggak bisa lihat ya? Aku ketawa sendiri. Ada yang bilang perifer LMN, Kak. LMN, Kak. Bismillah. Iya bener ya. Jadi kalau yang lesinya perifer itu LMN. Sederhananya kalau UMN, upper motor neuron itu dia eh, di astagfirullahaladzim, bentar. Di otak ataupun di sumsum tulang aja. Kalau udah keluar, udah cabang-cabangnya yang kena itu dia lesinya LMN gitu. Jadi untuk aduh maaf ya Kakak jadi ketawa sendiri. Jadi kalau misalnya untuk BP ini patogenesisnya teman-teman tadi jawabannya beda-beda. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, benar tadi ada yang bantu jelasin di sini. Jadi untuk etiologinya sebenarnya secara umum idiopatik. Bahkan di beberapa soal kadang dikaitkan dengan penggunaan kena angin. Jadi contohnya itu pasien pakai kipas angin ngadep ke wajah gitu. Terus abis itu yang kedua tukang gojek misalnya, tukang gojek malam-malam atau nelayan yang terpapar oleh angin. Kadang-kadang dikaitkan sama itu. Tapi banyak juga diduga karena virus varicella zoster atau herpes simplex. Itu kalau secara umum ininya. Tapi karena tadi berhubungan sama virus-virusan, dari kakak sih lebih ke yang B, inflamasi di saraf perifernya gitu.
Terus, nih untuk penyebab-penyebabnya bisa herpes simplex, herpes zoster, Epstein-Barr, cytomegalovirus, adenovirus, sama rubella. Selain itu bisa sering pada ibu hamil. Nah, pasien tadi kan hamil tuh pas banget di trimester ketiga, 36 berapa tadi? 36 sampai 38 minggu. Kemudian bisa juga pada ibu-ibu yang pasca salin. Kemudian pasca infeksi traktus respiratori. Bisa karena streptococcus, pasca flu atau common cold, bisa juga pada pasien DM. Tapi secara umum dia karena adanya apa tadi? Infeksi ya pada saraf perifernya. Oke, terapinya di 72 jam pertama pasca onset kita bisa kasih prednison 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian bisa juga kita kasih antivirus, acyclovir, kemudian atau valacyclovir. Kemudian simptomatiknya kalau ketemu dry eye kita bisa kasih obat tetes mata. Komplikasinya bisa sampai irreversible, makanya sebaiknya sebelum 72 jam buru-buru kita kasih steroid, biar dia nggak irreversible. Temennya si Bell's palsy ini ada sindrom Ramsay-Hunt. Jadi dia itu adalah herpes zoster yang otikus. Karena dia herpes zoster otikus, otomatis teman-teman harus menemukan vesikel-vesikel di kanalis auditoriknya. Terus nyerinya itu biasanya nyeri di dalam telinga. Itu bedanya. Kalau ketemu itu, nih gambarannya ya. Kalau ketemu itu berarti dia Ramsay-Hunt syndrome, bukan Bell's palsy lagi. Yuk lanjut ke nomor 13. Ini hafalan. Jadi langsung teman-teman yang udah tahu jawabannya, boleh sambil menyontek di tabel, boleh langsung dijawab. Jadi, obat anti epilepsi apakah yang sering menyebabkan peningkatan berat badan pada perempuan tersebut? Dia ada perempuan datang ke klinik untuk konsultasi pasien yang mengonsumsi obat anti epilepsi selama 1 tahun. Dan ia mengalami peningkatan berat badan. Kira-kira apa obat yang dikasih? Oke, udah pada mulai menjawab. Oke, semuanya sama ya. Bisa nyontek di sini ya. Jadi dia sodium valproat atau asam valproat ya. Sama aja. Jadi dia efek sampingnya adalah penambahan berat badan. Ini hafalan. Asam valproat menambah berat badan. Kemudian dia 2 huruf nih. Karena 2 huruf, jadi dia porsinya besar kalau kita tulis. Maka dia menambah berat badan. Terus kegagalan hepar. Selanjutnya teratogenik, berarti nggak boleh untuk ibu hamil, dikasih asam-asam nggak boleh. Kemudian kalau phenytoin ini dia hipertrofi gingiva, ada gangguan metabolisme vitamin B12 juga. Hipertrofi V untuk phenytoin. Tapi fenobarbital juga F sih. Ya udah lah ya. Kemudian fenobarbital. Kalau fenobarbital ini berhubungan dengan gangguan kognitif. Kalau carbamazepin yang sering keluar di soal itu SSJ atau agranulositosisnya. Tapi bisa juga ketemu leukopenia. 2 kata, bukan 2 huruf. Oh iya benar juga, dua kata. Kakak tadi bilangnya 2 huruf ya. Oke, maaf. Dah, karena ini hafalan, kita langsung lanjut aja. Bagaimanakah patogenesis keluhan tersebut? Jadi di sini ada wanita umurnya 32 tahun. Wis, semangat banget, udah pada dapat jawaban. Boleh yang lain, boleh langsung jawab ya. Wanita usia 32 tahun dibawa temannya ke rumah sakit karena kejang berulang sejak 30 menit yang lalu. Dokter mengatakan ada suatu masalah di otak pasien yang menyebabkan kejang. Kira-kira apa patogenesisnya? Ading salah nih. Tadi nyimaknya setengah-setengah nggak sih? Nih, jadi patogenesis kejang itu yang pertama, kakak kembali ke tabel ini dulu ya, sambil teman-teman isi jawabannya boleh. Kan salah kan, salah baca soal. Jadi yang pertama, keseimbangan neurotransmisi. Jadi gangguan keseimbangan dari neurotransmisi itu dia bisa menyebabkan cetusan neuron abnormal.
Nah, cetusan neuron abnormal ini bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, langsung menekan mekanisme inhibisi, atau dia menyebabkan depolarisasi sehingga glutamatnya meningkat. Glutamat yang meningkat ini akan menekan mekanisme inhibisi dan akan menyebabkan kejang. Jadi sebenarnya kalau dari opsi pilihannya di sini kan ada tuh peningkatan aktivitas glutamat sama cetusan neuron abnormal. Dua-duanya ada kan? Nah, kalau dari kakak, kalau ngelihat arah dari apa nih namanya tabelnya, dari grafiknya, yang utama menyebabkan kejang itu sebenarnya cetusan neuron abnormalnya, karena dia juga yang menyebabkan si glutamatnya meningkat. Jadi kalau kakak pribadi lebih milih yang apa tadi opsinya D, cetusan neuron abnormal. Kalau dari aku ya, begitu. Atau ada yang dapat beda, ada yang A sama B, ada yang D, ada yang B, ada yang C. C ini Florida dalam intrasel. Kalau Florida, berarti Florida dia malah mengini controllingnya, berarti bukan yang Florida ya. Terus yang lupa otomatis enggak. Penurunan aktivitas GABA enggak, dia nanti lagi. Kalau A atau B selagi masih bisa, nih ada temannya yang jawab kalau A sama tuh, jadi harus ada cetusan kan. Oke, berarti sepakat ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal selanjutnya. Kalau ada yang mau nambahin atau koreksi boleh. Apakah hasil pemeriksaan fisik yang paling mungkin ditemukan? Ini udah ada diagnosisnya ya. Diagnosisnya CP tipe spastik. Kira-kira apa teman-teman? A, B, C, D, E. Silahkan. Jadi di sini ada bayi perempuan, umurnya 1 tahun, dibawa orang tuanya ke praktek dengan keluhan utama masih belum bisa duduk. Gitu. Jadi apa yang bisa ditemukan dari pemeriksaan fisik? Kak, maaf yang nomor 15 tadi apa ya? Nge-lag. 15D, cetusan neuron yang abnormal. Oke, ada yang udah jawab, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yuk, yuk, yuk. Nah, jadi ada yang A, ada yang B. Oke, mungkin aku sambil jelasin ya. Jadi kalau misalnya si apa nih namanya CP, CP ini kan cerebral palsy. Udah otomatis kelainannya di cerebral. Berarti dia lesinya U, MN, atau LMN. Kalau cerebral palsy. UMN. Oke, berarti dia udah otomatis UMN. Jadi dari pemeriksaannya, otomatis juga pemeriksaan-pemeriksaan yang khas untuk lesi UMN. Sederhananya kalau U itu tuh up kan, up itu naik, berarti dia ada hiper refleks. Ada biasanya fisiologisnya itu malah meningkat, bukan menurun. Correct me if I'm wrong ya. Nah, terus yang kedua, Pak, ini tadi pemeriksaan pertama. Kita buktikan kalau lesinya adalah lesi UMN pada pasien CP. Terus yang kedua adanya refleks primitif yang menetap. Itu yang khas dari CP. Jadi refleks menetap. Jadi refleks primitif itu apa? Yang Moro, routing, palmar grasping, dan lain-lain itu. Ketika kita temukan dia memanjang dari waktu normalnya, maka bisa kita curigai pasien ini mengalami kerusakan kontrol motorik dari otaknya. Nah, paling sering itu pada pasien-pasien dengan CP. Terus yang bisa kita temukan juga tadi yang spastik, ataksik, atau bradikinesis gitu.
Jadi ketika teman-teman bisa buktikan dia upper motor neuron, kemudian ada refleks primitif menetap, sama ditemukan yang spastik dan teman-temannya tadi, maka teman-teman sudah mengarahkan diagnosisnya ke arah diagnosis CP. Jadi kalau dari kakak lebih ke yang A. Begitu. Oke, boleh sambil ditanya ya kalau ada yang ragu. Kita lanjut ke nomor 20. Struktur peka nyeri apakah yang terkena sesuai dengan kasus penyakit ini? Ini pasien yang nomor 1 tadi. Diagnosisnya TTH. Jadi apa teman-teman struktur peka nyerinya? TTH ini khas tadi, ada pemeriksaannya, ditekan di mana? Oke. Oke, jawabannya sama ya. Di otot dan fascia di daerah kepala. Jadi nanti kakak masukin nggak ya nih? Dia di sekitar di sekitar wajah dan juga leher untuk struktur peka nyerinya di pericranial tenderness. Kita lanjut ke soal nomor 21. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Boleh sambil diisi ya. Jadi ini Kak, apa jawaban nomor 20, Kak? 20, 20, 20. Yang D, otot dan fascia di daerah kepala untuk daerah peka nyerinya. Oke, harus dikasih jeda nggak sih? Kayaknya kecepatan ya. Dah, aman, nomor 20. Kita lanjut. Aku jadi gitu yang ngomongnya. Sorry ya, guys. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Boleh langsung sambil ditulis ya. Ada bayi nih, cewek umurnya 6 bulan, masuk ke IGD karena susah napas. Terus anaknya terbaring lemah, hipotoni, ada tetraparase, tipe flaksid. Kedua kakinya hampir tidak bergerak meskipun anaknya digelitik. Kemudian, sementara lengan jarang sekali terangkat meskipun ujung jarinya terlihat bergerak-gerak. Dada berbentuk bell shape. Ini khas banget. Kalau teman-teman googling dada bell shape atau bell shape thorax, pasti langsung ketemu diagnosisnya apa. Pola nafasnya paradoksikal tanpa rongki yang jelas. Refleks fisiologisnya itu dia menurun. Dan fasikulasi lidahnya positif. Lingkar kepalanya normal, komposmatis kooperatif, respon terhadap stimulusnya kuat. Yang pertama kakak mau tanyain dulu sebelum diagnosis, sambil teman-teman isi juga nggak apa-apa. Jadi, yang pertama, dia lesinya upper atau lower motor neuron. Ya, di sini ada hipotonus, ada tetraparese tipenya tipe flaksid, terus apa tadi kuncinya lagi? Refleks fisiologisnya menurun, ada fasikulasi di lidah positif. Ya, 100. Semuanya jawab LMN. Terus, kira-kira diagnosisnya apa? Oke, dia LMN. Minimal teman-teman udah tahu tuh dia LMN atau UMN. Ada yang jawab E, ada yang jawab B. Ayo, berantem lah. DMD atau SMA. DMD atau SMA. Di sini SMA-nya juga ada dua nih. Ada SMA tipe 1, ada SMA tipe 2. Ayo yang lain mana nih? Kalau Duchenne ada belly sign. Kata temennya. Apakah benar? Kak, gimana cara bedain UMN dan LMN biar gampang ingat? Ada yang mau jelasin? Tuh, kakak cari. Dari tadi ada satu orang yang selalu jawab dengan cepat LMN sama UMN. Vio deh, Vio. Vio bisa jelasin nggak? Bedain UMN sama LMN biar cepat, biar gampang. Nggak kakak aja. Di sini ada yang mau jelasin. Tapi kayak Tapi kayaknya dia maunya diam-diam aja. Ya udah kakak jelasin ya. Kalau gampangnya, kalau kakak U
itu kan upper ya. Upper itu otomatis naik. Kalau L itu lower. Lower itu otomatis dia turun. Ya nggak sih? Nah, kalau naik itu apa contohnya? Kalau ada refleks, refleksnya meningkat. Nah, jadi hiperrefleks. Nih, tadi ada kata-kata fisiologis menurun. Fisiologis, refleks fisiologis menurun. Berarti dia nurun, lower. Terus ada ditegasin lagi, ada hipotonus. Terus ada tipenya flaccid. Kalau flaccid itu dia untuk yang apa namanya? LMN. Terus apa lagi ya yang gampang? Kakak biasanya itu sih yang gampang. Terus coba Kak sambil cari ya. Tadi ya, kalau ingat-ingat tadi kan CP soalnya kan spastik ya. CP itu kan dia upper motor neuron tuh yang terkena otaknya. Dia spastik. Sedangkan kalau yang lower-loweran itu dia tipenya flaccid. Terus itu sih kalau yang lain oh ya refleks patologis kalau yang di upper upper itu kan banyak ya otomatis yang patologis juga ada gitu. Patologis ada. Oke, rasanya cukup deh pakai tiga ini. Jadi yang pertama kalau upper itu dia refleks-refleksnya naik, terus dia apa namanya tipenya spastik, terus kalau misalnya refleks patologisnya ada. Sedangkan kalau lower dia turun-turun-turun, terus tipenya flaccid, refleks patologisnya tidak ada. SMA Kak karena umurnya ya Kak karena umurnya Kak kalau GBS terjadi usianya tahunan Kak. Kak izin tanya Kak apa benar Duhen terjadi pada umur 2 sampai 5 tahun Kak? Oke, makasih Kak. Jadi di sini ada yang bilang antara SMA atau GBS, tapi karena dia usianya masih kecil, dia lebih ke SMA daripada GBS. Dah, jadi kalau versi aku di sini dia SMA. Benar tadi karena dia termasuk lower motor neuron, terus yang khas ada bell shape. Kalau misalnya yang aku tahu bell shape thorax itu biasanya di SMA. Terus abis itu dia ada kesulitan nafas. Kalau Duchenne, tadi ada yang isi juga DMD. Kalau yang Duchenne ini yang khas banget ada Gower sign. Jadi dia itu lemesnya kan di kaki. Dia nggak bisa berdiri. Untuk berdiri, dia perlu memanjat dirinya sendiri. Kebayang nggak sih? Yang video kakak kirim kemarin. Nah, jadi dia itu manjat dirinya sendiri untuk berdiri. Nanti ada di pembahasan soal yang lain. Nah, jadi kalau yang Duchenne muscular dystrophy ini biasanya yang khas di soal ada Gower sign, terus ada dystropi. Jadi kakinya itu biasanya mengecil. Nah, tapi yang lain-lainnya ini dia hampir tidak ada sampai ke gangguan pernafasan biasanya enggak. Nah, sekarang masalah kita adalah SMA-nya di sini ada dua, ada SMA 1 sama SMA 2. Nah, ayo anak semansa sama semanda. Jadi kalau misalnya cara bedainnya berdasarkan umur. Jadi SMA itu ada tipe 0, 1, 2, 3, 4. Gampangnya dibedainnya berdasarkan umur. Kalau neonatus berarti kurang dari 28 hari, dia tipe 0. Kalau dia ditemukannya 1 sampai 6 bulan, tipe 1. Kalau misalnya 7 sampai 18 bulan, itu tipe 2. Tadi pasiennya umur 6 bulan, berarti otomatis dia tipe 1, SMA 1. Nah, kalau lebih 18 bulan, dia tipe 3. Kalau lebih dari 10 sampai 30 tahun, itu tipe 4. Udah lebih gede ya. Dan benar tadi, kalau GBS, gejalanya kan agak mirip-mirip tuh, karena dia LMN juga. Kalau GBS, dia munculnya pada usia dewasa atau sudah tua, nggak mungkin pada anak kecil gitu. Jadi kalau misalnya soalnya, ini kan PPT dokter II ya, SMA ini. Jadi kalau ada soal anak-anak, pikirin dulu yang ada di PPT dokter II apa gitu. Nah, berarti lebih ke SMA, jangan GBS. Kalau misalnya yang tipe 0 sama 1, dia kan masih kecil tuh. Secara milestone juga dia belum bisa duduk. Makanya biasanya keluhan utamanya itu tidak bisa duduk. Kalau misalnya di atas itu, nggak bisa jalan. Kayak gitu.
Atau kalau misalnya dewasa, jalannya kayak terganggu gitu, kelemahan. Gitu deh. Ada yang beda jawabannya? Kak, apakah spastik masuk hipertonia? Spastik tuh beda sih, bukan hipertonia ya. Spastik tuh apa definisinya? Kakak coba cari definisi aslinya ya. Spastik itu kekakuan karena sekumpulan otot mengalami kontraksi yang terus-menerus. Kalau hipertonia, hipertonia itu tonusnya meningkat. Jadi beda kan? Kalau yang hipertonia, tonusnya yang meningkat. Kalau spastik, dia terjadi kontraksi yang terus-menerus. Itu bedanya. Kita lanjut dulu ke nomor 23. Apakah diagnosis paling mungkin pada pasien ini? Ada yang udah punya jawaban, boleh langsung chat di kolom chat. Jadi ada perempuan umurnya 23 tahun, dibawa keluarganya ke IGD. Keluhannya penurunan kesadaran sejak 2 hari yang lalu. Pasien tampak banyak tidur, tapi masih membuka mata ketika dipanggil oleh keluarga. Dikatakan keluarga pasien mengeluhkan adanya demam, nyeri kepala, keluar cairan berbau dari telinga sejak 2 minggu yang lalu. Tetapi memang belum ada berobat. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kaku kuduk positif. Oke, udah mulai pada jawab. Ya, semuanya sepakat ya, D. Jadi dia meningitis bakterialis. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin pasien-pasien yang mengarah ke infeksi sistem saraf pusat, yang pertama dipikirin bedain dulu dia meningitis atau ensefalitis, cuman kenai mendingan atau parenkimnya kena juga. Dua-duanya punya trias. Kalau yang meningitis, triasnya demam, nyeri kepala, sama kaku kuduk. Itu yang meningitis. Kalau yang ensefalitis, triasnya ada demam, penurunan kesadaran, sama kejang. Nah, itu triasnya. Kalau ketemu berarti ngarah ke sana. Nah, meningitis ini sebabnya macam-macam, bisa bakteri, virus, maupun jamur. Kalau pada pasien tadi dibilang ada keluar cairan berbau dari telinga kanan sejak 2 minggu yang lalu, tapi belum berobat. Jadi mengarahkan ke adanya infeksi telinga, bisa oma yang sudah supuratif atau OMSK ya, yang dia sudah perforasi maksud Kakak, yang sudah keluar cairan. Nah, dua kelainan-kelainan infeksi telinga tadi, dia menjadi port the entry dari masuknya bakterialis meningitis yang nanti dia dikit-dikit mengiritasi mendingan sampai terjadilah si bakterial meningitis itu gitu. Triasnya tadi simptomnya demam berat, bisa dibaca lagi lah nanti ya. Oke, ada yang beda jawabannya? Jadi jawabannya adalah meningitis bakterialis. Kita lanjut ke nomor 24. Nah, ini lumayan seru nih soalnya. Jadi debatable banget. Jadi boleh langsung dijawab ya kalau udah punya jawaban. Jadi di sini bagaimana medikamentosa yang tepat untuk menurunkan peningkatan TIK pasien? Ada wanita usia 50-60 tahunan datang dengan penurunan kesadaran. Sebelumnya, sudah lama pasiennya merasakan adanya sakit kepala, muntah, dan sering tidur. 2 hari ke belakang, kesadarannya berangsur-angsur menurun. Terdapat pupilnya anisokor. Ada tekanan intrakranial yang meningkat. Nah, kira-kira terapinya apa? Ada yang jawab D, elevasi ya. Ada yang jawab E. Jadi sambil menunggu jawaban dari teman-teman, kita perlu bedain nih. Ketika ada peningkatan TIK, itu tuh untuk menurunkannya pada kondisi akut, kita bisa pakai manitol. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kronik, ini jawabannya beda-beda kan? Seru banget nih soal nomor ini emang. Ada yang kronik. Kalau kronik. Nah, kalau yang kronik ini
kita perlu evaluasi dulu, kira-kira kroniknya itu etiologinya apa. Kalau dia ngarahnya ke ada sol, misalnya. Kalau misalnya sol, pokoknya ada masa-masaan lah di dalam kepala, itu bisa kita kasih Dexa secara IV. Terus kalau misalnya nih, pasien-pasien masuk ke bahannya Kak Siti. Kalau dia pasiennya dengan stroke, perdarahan di intrakranial, bisa juga jawaban yang B gitu. Oke, ada yang jawab C, ada yang E, ada yang D. Nah, kalau di sini dia kata kuncinya sudah lama. Sudah lama ini biasanya kecenderungannya bukan sesuatu yang akut. Berarti kalau misalnya hemoragik, hemoragik itu kan biasanya langsung ya, keluhannya tiba-tiba pasien penurunan kesadaran atau tiba-tiba pasiennya kelemahan kayak gitu-gitu kan. Terus ada sudah lama merasakan sakit kepala, muntah dan sering tidur, tapi 2 hari ke belakang kesadarannya berangsur-angsur menurun. Berarti ada pola peningkatan atau progresivitas dari keluhan, dari simptomnya. Ketika ada progresivitas ini di minggu 1, Kakak bilang kalau ada sesuatu yang progresif, yang makin lama keluhannya makin buruk, curigailah ada massa di dalam sana. Karena kalau massa itu dia berkecenderungan untuk meningkat terus-terusan. Kalau dia sudah kronik kayak gini, kelainannya kronik, biasanya bukan manitol yang kita pilih, tapi lebih ke arah Dexa biasanya, Dexa yang IV. Itu kalau misalnya kakak sih lebih ke E. Jadi teman-teman ada yang beda pendapat, ini agak debatable. Jadi boleh kalau misalnya ada jawaban atau alasan lain. Silahkan. Nggak ada? Kalau yang lagi ngetik boleh dilanjutin ngetiknya ya. Kita lanjut dulu ke soal selanjutnya, karena udah 2:30. Di manakah posisi gangguan saat napas pasien central neurogenic hyperventilation? Oke, boleh dijawab. Kira-kira apa? Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kak, tadi 24 apa jawabannya, Kak? Oke, sambil nunggu jawaban teman-teman balik ke sini ya. Kalau dari Kakak lebih ke dexamethasone IV, Tika. Kok Kakak sebutin nama? Sorry ya. Nah, jadi ada yang jawab C, ada yang D, tapi mayoritas jawab D. Nah, ini sebenarnya hafalan. Kalau jadi pasien ini nih di awal ditemukan nafasnya central neurogenic hyperventilation. Habis diresusitasi jadi ataxic breathing. Nah, ini apalan yang pola nafas di minggu 1. Pola nafas itu yang pertama ada chain stop. Kalau yang chain stop ini dia lesinya di forebrain atau di diencephalon nih, forebrain atau diencephalon. Polanya dia kayak apa kalau di jantung itu tiba-tiba kakak lupa deh. Pokoknya dia naik terus habis itu turun, naik lagi, turun lagi. Apa kalau di EKG itu yang kayak gini? VT monomorfik. Nah, terus habis itu kalau yang neurogenic hyperventilation central, nah ini lokasinya paling sering itu di mana? Di batang otak, di encephalopati atau di mesencephalon. Nah, mesencephalon ini kalau dari lokasi dia di midbrain. Terus kondisinya kayak gini. Jadi nafasnya itu cepat terus. Terus ada yang ataksik. Nah, ataksik tadi yang setelah diresusitasi dari hiperventilasi yang neurogenik jadilah si ataksi. Kalau ataksik ini dia gasping atau terengah-engah. Nah, lesinya itu di junction antara pons dan juga medula oblongata. Kalau apnu dia lesinya sudah di medula oblongata. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi di central neurogenic hyperventilation, maka kelainannya di mesencephalon atau midbrain. Ini hafalan sih, nanti teman-teman sambil hafalin ya. Dah. Nah, kita lanjut nih. Seru nih. Apa diagnosis pada anak tersebut? Boleh langsung di
chat. Jadi ada ibu-ibu bawa anak laki-lakinya umurnya 3 tahun ke poli karena tampak kesulitan dalam berjalan dan sering jatuh. Berarti ada kelemahan di sekitar kaki. Anak bisa berjalan lebih lambat di manusia. Anak selalu menopangkan tangan pada lalunya seolah memandiri. Nah, itu kata kuncinya. Oke, sign-nya positif. Jadi jawabannya Duchen, DMD, B. Ya, semuanya sama ya. 100% jawabannya sama. Jadi ini adalah DMD. Yang khas tadi ada si goer sign. Dia berusaha memanjat dirinya sendiri untuk berdiri. Using hands to push and legs to stand. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di DMD ini, dia kelemahannya degenerasi dan progresif. Jadi makin lama makin berat karena mutasi gen distropin. Terus kalau genetiknya X-linked resesif, siapa tahu nanti keluar ya. Terus abis itu pemeriksaannya pakai CK, kreatinin kinase. Itu yang sering-sering muncul di soal pilihan ganda dari DMD. Dah, karena udah 100% kayaknya aman ya. Lanjut ke nomor 33. Apa pemeriksaan penunjang yang diperlukan? Diagnosisnya dulu. Diagnosisnya apa? Pemeriksaannya apa? Jadi ada anak laki-laki, umurnya 4 tahun. Diantar ke IGD karena kejang. Kejangnya sudah 2 kali sejak pagi ini dengan durasi 1-2 menit. Kejang bersifat seluruh tubuh. Pada pemeriksaan fisik dan neurologisnya dalam batas normal. Kira-kira apa? Oke. Jawabannya sama semua nih. First provoke Caesar. Nah, jawabannya sama semua ya. First provoke Caesar. Dan untuk pemeriksaannya itu D, belum diperlukan ya sementara ini. Ada yang beda? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut. Jadi ini KP dokter II. Jadi kalau misalnya first provoke Caesar ini, pokoknya kejang pertama-tama banget pada anak, itu tuh biasanya belum diperlukan. Jadi kita evaluasi dulu, kita kasih anti kejang sesuai algoritma kejang akut, terus abis itu dicek lagi kalau emang berulang dan lain-lain, baru nanti dilakukan pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa, nggak usah diperiksa. Selanjutnya, bagaimanakah kesadaran anak tersebut berdasarkan GCS? Ini GCS anak ya. GCS itu 3 komponennya. Ada A, ada movement, ada verbal. Ayo, di SL ada kan ini, di skill set? Jadi di sini bayi anak laki-laki umurnya, bentar ketutupan, 10 bulan dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan kejang sejak 1 jam yang lalu. Anaknya demam 38 derajat Celcius. Kalau dipanggil, anaknya menoleh. Lengannya bergerak menjangkau senter yang dipegang oleh dokter. Anak aktif mengoceh dan babbling selama pemeriksaan. Kira-kira, namun kata-katanya tidak bisa dimengerti. Kira-kira berapa? Jawabannya sama semua. Itu pemeriksaan pada anak untuk GCS ini tidak bisa 100% disamakan sama dewasa. Apalagi yang verbal. Verbal ini sesuai dengan usianya. Asalkan dia bisa mengikuti objek atau senyum sosial, bukan senyum karir ya, senyum sosial, atau terorientasi. Pokoknya asal sesuai sama usia itu sudah bagus gitu. Terus buka mata spontan itu 4. Kalau yang lainnya sih secara umum sama. Nah, pertama A ini untuk penglihatannya, untuk matanya. Pas dipanggil, pasien langsung melihat ke arah kita. Tadi kan kata-katanya gitu. Berarti sebenarnya dia terjaga, aman. Berarti E-nya berapa? Maksimal 4 ya. Terus motoriknya lengannya bergerak menjangkau ke center yang dipegang dokter. Berarti aman nih. Berarti M-nya 6. Terus verbalnya anak aktif mengoceh dan babbling. Itu sesuai nggak kira-kira untuk usia 10 bulan?
Anak ngoceh, babbling, nggak mengeluarkan kata-kata tapi tidak bisa dimengerti. Menurut teman-teman itu normal nggak? Kalau normal ketik N, kalau tidak normal ketik T. N. Oke, normal ya. Jadi untuk anak-anak umur 10 bulan, dia baru ngoceh-ngoceh tapi nggak jelas apa itu masih normal. Jadi V-nya juga 5. Totalnya adalah 15. Oke, aman ya. Jangan sampai salah nih soal-soal bonus kayak gini. Teman-teman udah ada skills lab-nya pula kan. Lanjut ke nomor 37. Manakah pernyataan berikut yang tepat terkait edem sitotoksik? Ada yang udah punya jawaban? Ini hafalan sih. Ada? Mungkin sambil teman-teman ngetikin jawabannya, kita baca ini dulu. Jadi kalau ngomongin edem cerebri, cerebral edem, itu ada 3. Ada yang vasogenik, sitotoksik, sama yang interstisial. Kalau yang vasogenik sama sitotoksik, dia sama-sama interseluler. Berarti dia masalahnya di sel. Ini gambarnya. Kalau misalnya vasogenik nih, ini di sel. Kalau sitotoksik kayak gini. Dia di intersel. Kemudian kalau yang interstisial itu di ekstrasel. Terus kalau yang vasogenik terjadi karena peningkatan permeabilitas endotel dan kerusakan dari tight junction-nya sehingga protein rich masuk ke ekstrasel. Nih. Jadi dia yang pertama ada ngembang. Apa permeabilitas dari endotelnya itu berubah. Terus habis itu tight junction yang ini kan normalnya kayak gini nih. Pada pasien-pasien dengan edem vasogenik, dia bocor. Jadilah si siapa namanya tadi protein rich yang ada di dalam ini keluar deh ke ekstrasel. Itu kalau yang vasogenik. Kalau yang sitotoksik karena kerusakan pompa natrium dependent ATP sehingga terjadilah akumulasi natrium, kalium dan H2O di dalam glia. Nih. Jadi si endotel tadi ngembang swallow edem. Nah, masuklah dia ke interstisial tadi. Kalau yang edem interstisial, dia karena ekstravasasi dari LCS melalui sel ependimal ke ruang ekstraseluler di periventricle. Nah, sekarang, oke, udah pada jawab ya. Ngegas banget pakai huruf gede. Yang pertama, peningkatan permeabilitas sel endotel kapiler. V vasogen, lama deh, langsung aja lah ya. Peningkatan permeabilitas sel endotel kapiler tadi vasogenik. Kemudian kalau yang akumulasi natrium, kalium, air dari glia itu S. Terus kalau yang edem intraseluler, dia harusnya inter, bukan intra ya. Yang interseluler, kalau misalnya tulisannya interseluler, itu ada 2, ada V sama S. Kalau interstisial tadi yang dia ekstraseluler. Terus yang sehingga protein rich masuk ke protein rich plasma masuk ke ekstraseluler tadi yang V. Yang di tengah-tengah tadi lewatin si tight junction, nah itu yang V. Terus yang terakhir yang E, kerusakan transport junction, bukan transport ya, tapi tight. Yang tadi, yang digambar. Nah, kerusakan dari tight junction itu tuh yang V. Nah, maka untuk pernyataan yang tepat terkait edem sitotoksik B. Teman-teman udah bener semua 100. Oke, ini hafalan. Jadi hafalin dengan baik. Semoga keluar lagi ya yang jelas-jelas gitu. Nah, sekarang nih, ini cepet-cepetan ya. Mekanisme diazepam adalah A, B, C, D, atau E. Nah, gitu dong, ngebut, semangat. Jadi bener ya. Jadi jawabannya adalah E, blokade inhibitor GABA. Apa yang ini yang tadi Kak? Apa ding jawabannya jadi? Jadi yang E ya, benar. Jadi kalau misalnya si diazepam, ini siapa sih yang ngerjain Kakak minjem ininya ya, minjem screenshotannya ya. Dia di inhibitor GABA-nya.
Kalau si menghambat, bentar kakak sambil ingat-ingat ya. Kalau glutamat ini nggak ada. Jadi kalau misalnya si diazepam itu dia hubungannya sama GABA. Itu yang pertama diingat. Jadi kalau glutamat itu bukan. Kalau blokade reseptor asetilkolin itu tuh buat yang obat-obatan antikolinergik. Antikolinergik. Terus kalau yang inhibitor korteks ini nih untuk apa ya? NMDA kalau nggak salah. Tapi nggak usah kakak tulis deh, kakak takut salah. Rasanya yang NMDA. Yang ada gaba-gabanya, Kak. Oke. Dah, lanjut. Apa kondisi yang rentan dengan tetanus? Nah, sebenarnya yang ini kakak agak ragu ya jawabannya apa. Boleh sambil diketik ya. Dan dijelasin kenapa, kalau mau. Jadi ada laki-laki umurnya 38 tahun, datang dengan keluhan gangguan buka mulut. Hanya bisa membuka mulut kurang dari 2 cm. Kemudian riwayatnya ketusuk duri pada luka kemerahan dan keluar. Nah, kira-kira apa kondisi yang rentan dengan tetanus? Jadi diagnosisnya udah otomatis tetanus ya. Terus. Dejavu. Bukan dejavu, tapi kamu emang udah ikut 2 kali. Eh, E. Ada yang jawab E, tapi nggak ada pilihan E-nya. Mohon maaf. Dia cuma sampai D. E-nya nggak ada. Ada yang ngisi A, ada yang D. Teman-teman ada yang A, ada yang D. Kira-kira apa? Jadi sebenarnya di sini kakak agak bingung ya. Kalau misalnya luka kurang dari 10 mm. Jadi prinsipnya kondisi yang menyebabkan Clostridium tetani itu berkembang dengan baik itu adalah kondisi aerob atau anaerob. Ayo, kakak tanya itu dulu ya. Dia kondisinya apa? A atau an atau A? Anna, iya ya, benar. Jadi kondisi yang menyebabkan Clostridium tetani itu berkembang adalah anaerob. Anaerob itu nggak ada berarti ya, nggak ada aerob. Nah, kondisi itu di di apa istilahnya ya? Terjadi ketika lukanya itu tidak terbuka dengan baik. Misalnya ini luka ya. Selagi dia masih ada celah untuk terbuka seperti ini, pasti kondisinya akan aerob. Si Clostridium tetani tidak akan menghasilkan tetanus plasmin, otomatis tidak terjadi tetanus. Tapi kalau lukanya terbuka, tertutup, terjadilah kondisi anaerob seperti ini, maka dia akan terjadilah si tetanus tuh. Jadi kalau misalnya luka kurang dari 10 mili, 10 mili itu berarti 1 cm ya. Rasanya tidak spesifik. Karena kalau 10 mili, kurang dari 10 mili, tapi dia misalnya tidak terlalu dalam gitu-gitu, otomatis dia akan terbuka aja. Terus anaerob karena luka terbuka dan ada hmm. Jadi dan ada nekrosis jaringan juga. Ada di KP Dokter Fani Kak jawabannya yang D. Aku suka jawaban yang spesifik seperti ini. Kalau ada di KP sudah pasti kita pilih yang itu ya. Kalau di KP katanya irregular dan nekrosis jaringan. Tapi aku setuju sih. Yang pertama irregular. Kalau lukanya irregular, bayangkan saya zigzag lukanya. Kemungkinan untuk tertutupnya luka itu semakin tinggi. Ketika lukanya semakin tertutup, otomatis anaerob. Terus kalau ada nekrosis jaringan nih, biasanya nekrosis itu kan akan menimbulkan jaringan-jaringan nekrosis yang kayak bengkak gitu toh. Nah, itu tuh bisa menyebabkan penutupan juga dari jalurnya. Jadi make sense. Si D ini menyebabkan anaerob. Tapi yang utama adalah karena ada jawaban ada di KP Dokter Fani. Oke, terima kasih. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Nah, ini tetanus. Tetanus yang penting-penting adalah apa yang sering disoal Clostridium tetani, kemudian kondisi anaerob tadi, kemudian tetanus plasmin ini dia akan memunculkan klinis dengan menghambat GABA. Jadi yang dihambat si GABA.
Gejalanya rigiditas tadi, yang rigiditas. Sampai sakral, iya. Terus, ini, dah. Pokoknya kayak gitulah ya, tetanus. Insya Allah kalau misalnya gejalanya khas dia. Hmm, Kalau pada anak-anak biasanya di soal-soal dikaitkan dengan pemotongan tali pusat yang tidak bersih ya, tidak steril. Dah. Oke, kita lanjut ke nomor 54. Yuk, diagnosisnya apa teman-teman? Jadi dia laki-laki, bayi laki-laki umur 3 minggu. Sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit karena ada benjolan di daerah garis tengah punggung. Saat dilakukan pemeriksaan, terlihatlah adanya lesi kistik. Ada kista, isinya cairan homogen, yang menurut dokter kondisinya tidak perlu dikhawatirkan karena tidak melibatkan medula spinalis dan tidak ada serabut saraf yang terjepit. Nah, apa tuh? Oke, jawabannya sama semuanya ya, B. Yang meningokel. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya NTD, neural tube di D-nya apa ya? NTD, neural tube. Apa deh? Aku tiba-tiba lupa. Neural tube di degeneratif, bukan. Pokoknya pada pasien-pasien yang gangguan penutupan eh, neural tube, defect. Terima kasih, defect ya, neural tube defect. Nah, dari gangguan neural tube defect itu yang sering-sering muncul itu craniorachisis, ini jarang sih, tapi lumayan lah. Di sekitar kepala sama sumsum. Kemudian anensepal. Kalau anensepal ini dia kondisinya kedua hemisfernya itu tidak berkembang. Kalau encepalokel dia itu mirip sama meningokel ya kawannya. Yang satu di kepala, yang satu di di punggung. Kemudian kalau yang inensepali, dia itu ada retrofleksi maksimal ekstrim di bagian kepala biasanya. Nah, kalau meningokel sama myelomeningokel, bedanya tadi, kalau dia tidak melibatkan spinal cord, berarti dia meningo saja, tapi kalau sudah menyebabkan ada myelonya, myelomeningokel. Terus ada juga closed spinal dysraphism. Nah, kalau itu isinya di dalam ini adalah lipom-lipom. Jadi pas dicek bukan kista kosong. Kalau yang kosong tadi kan meningokel. Kalau yang ini dia isinya lipom. Terus ada spina bifida occulta. Kalau spina bifida occulta ini dia NTD yang karena tidak nih ada yang ketinggalan. Jadi tidak menutup dengan komplit, tapi biasanya cuman nampak adanya cekungan aja kayak gitu. Jadi dia mirip Afgan. Afgan itu di pipi, kalau misalnya ini di bagian punggung kayak gini. Atau kadang-kadang ada rambutnya dikit. Nih tadi anencefal, encepalokel. Oke, kita lanjut ke nomor 57. Manakah pernyataan yang tepat terkait kasus di atas? Jadi ada ibu-ibu datang ke praktek dokter kandungan untuk berkonsultasi. Anak pertamanya mengalami spina bifida yang berakhir dengan lumpuh dan mengalami gagal ginjal karena keterlambatan diagnosis dan juga tata laksana. Ibu takut pas hamil lagi, anaknya akan mengalami hal serupa dengan anaknya yang sebelumnya. Kira-kira apa yang penting yang berhubungan sama spina bifida? Oke, udah mulai ada jawaban. Oke, dah jawabannya sama semua. Jadi kalau ngomongin spina bifida atau NTD itu tuh yang komponen yang penting harus teman-teman ingat adalah asam folat. Di mana asam folat ini ketika diberikan dengan adekuat, maka dia akan menurunkan resiko kejadian gangguan NTD itu sampai 8 kali lipat. Nah, apalagi pada ibu-ibu dengan riwayat pasien NTD sebelumnya, dengan riwayat anaknya mengalami NTD. Nah, itu otomatis pemberian asam folatnya juga harus lebih banyak. 4.000, bentar kakak cek ya. Seingat kakak 4.000 asam folat pada 4.000. Nah, ya 4 miligram. Jadi 4.000 mikrogram atau 4 miligram. Kalau untuk yang sebelumnya pernah mengalami spina bifida gitu. Jadi dosisnya pun harus lebih tinggi. Jadi benar ya, suplementasi asam folat pada maternalnya. Oke, kita lanjut nomor 58.
Ini sama persis kayak yang tadi ya, nggak kakak bahas lagi ya, inflamasi saraf perifer, yang BP tadi. Soalnya sama. Terus nomor 59. Nah, ini teman-teman nanti bisa sambil dijawab. Ini menghafalkan algoritma dari tata laksana kejang akut. Jadi di sini dokter sedang melakukan tata laksana pada anak laki-laki yang umurnya 5 tahun. Beratnya 20 kilo. Yang mengalami kejang sejak 20 menit yang lalu. Sudah 20 menit nih kejangnya. Dokter telah memberikan fenobarbital secara intravena. Namun kejangnya belum berhenti. Kira-kira apa yang bisa kita berikan? Yuk, sudah mulai ada jawaban ya. Nah, kita sambil menunggu teman-teman jawab, kita ke algoritmanya. Pas pertama pasien datang, apa yang kita kasih pertama kali? Yaitu diazepam. Nah, ini sering muncul diazepam ini soalnya di pilihan ganda. Apa yang sering apa ya istilahnya? Mengecoh teman-teman. Yang pertama berat badannya. Ingat-ingat ya, kalau berat badannya kurang dari 12 kilo, kita kasihnya 5 miligram yang supos. Kalau misalnya lebih dari sama dengan. Nah, kemarin waktu kakak UKM PPD beratnya tuh 12 kilo banget. 12 kilo banget. Jadi ada banyak yang terkecoh ngasih yang 5 mili. Padahal kalau 12 sudah masuk yang 10 miligram. Nah, ini lumayan sering nih masuk di soal. Terus yang kedua, kalau sudah masuk supos atau di suposnya itu tidak tersedia, teman-teman bisa masukin ini kalau sudah terpasang ini ya, terpasang IV line atau infus, teman-teman bisa masukin diazepam 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram. Pasiennya tadi 20 kilo, jadi bisa dikasih 1 sampai 2,5 ya miligram. Terus kalau misalnya IV line-nya belum terpasang, teman-teman bisa kasih midazolam dulu. Kenapa? Karena midazolam ini bisa dikasih secara IM maupun bukal. Nah, nanti kalau kejangnya masih tetap berlanjut, teman-teman bisa pilih mau Veni dulu atau Veno dulu. Kalau udah dikasih Veni, selanjutnya kita kasih Veno. Kalau udah dikasih Veno, selanjutnya kita kasih Veni. Tuh ya. Kalau udah Veno-Venian, tapi kejangnya masih berlanjut, namanya refraktor SE. Sudah masuk ranahnya ICU. Kalau sudah masuk ranahnya ICU, udah obat-obatnya midazolam, propofol, pentobarbital. Nah, pada pasien tadi dia waktunya 20 menit. Kejangnya sudah 20 menit dan sudah diberikan fenobarbital. Berarti fenobarbital ada dua ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau 20 menit, otomatis yang mau dibilang tuh yang atas ini. Berarti selanjutnya adalah, oke kita cek jawaban teman-teman. Ada yang C, ada yang A. A apa sih? A midazolam, C phenytoin. Nah, jadi teman-teman secara konsep udah tahu ya. Di sini tadi, fenobarbitalnya tuh ada dua ya, Dek. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau dia baru 20 menit, ini soal banget ya. Kalau misalnya di kenyataannya nggak pas-pas banget kayak gini biasanya waktunya. Kalau 20 menit, biasanya fenobarbital yang pertama. Jadi feno dulu, baru feni. Tapi kalau misalnya dia dibilangnya sudah 30 menit, biasanya baru fenobarbital yang kedua. Kalau dia fenobarbital yang kedua ini emang benar jawabannya midazolam yang A. Tapi kalau misalnya fenobarbital dikasih yang pertama di 20 menit pertama ini, berarti yang selanjutnya itu phenytoin dulu. Belum masuk ke ranah ICU. Jadi kalau dari kakak, nomor 58 apa ya kak? 58 emang 58 inflamasi saraf perifer. Ini sama kayak tadi yang Bell's palsy. Nah, jadi kalau saya dari kakak, karena di sini dia kejangnya baru 20 menit, di grafik tadi berarti dia fenobarbitalnya yang pertama. Kalau yang pertamanya feno dulu, berarti dia yang kedua adalah phenytoin yang C. Baru nanti kalau misalnya dibilang kejangnya itu sudah 30 menit, sudah diberikan fenobarbital. Nah, itu bisa teman-teman pilih yang midazolam. Karena ranahnya sudah berarti sudah dikasih Feni, terus dikasih lagi Veno. Nah, itu sudah masuk ranahnya ICU, berarti masuk ke midazolam. Oh, kebalik sama soal satunya ya? Iya, oke. Ini midazolamnya yang intravena ya. Kalau intravena yang di ICU. Kalau midazolam yang atas,
Ini dia IM sama bukal. Jadi beda. Midazolam ada 2, ada di sini 1, ada di sini 2. Yang atas midazolamnya IM atau bukal. Yang di bawah midazolamnya IV. Jadi sama-sama midazolam tapi dosis dan kecepatan efeknya berbeda. Oke, itu ya. Tadi teman-teman sambil hafalkan lagi. Bentar, ada pertanyaan. Kenapa phenytoin perlu diencerkan? Hmm, bentar ya. Kenapa phenytoin perlu diencerkan? Kakak belum pernah baca sih. Nggak tahu karena hubungan sama dia perlu garam fisiologis. Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Jadi jawabannya apa ya, Kak? Kalau yang untuk nomor 59 jadinya yang C ya. Kenapa phenytoin perlu diencerkan? Jujur kakak nggak tahu sih, nanti coba dicari tahu ya. Karena bisa hipo kakak. Nanti kita cari tahu ya, daripada kakak jawab asal-asalan, kakak coba searching aja dulu nanti ya. Kita lanjut dulu. Nomor 62. Apakah yang bisa dokter berikan seandainya kejang tidak segera berhenti? Jadi ada pasien anak-anak laki-laki umurnya 2 tahun. Dibawa ke poliklinik rawat jalan karena mengalami demam tinggi sejak tadi pagi. Saat dokter melakukan pemeriksaan, tiba-tiba pasien mengalami kejang pada seluruh tubuh. Diazepam rektal tidak tersedia. Jalur IV-nya belum terpasang. Nah, ini tadi kakak sudah menjelaskan secara tidak langsung. Kira-kira jawabannya apa, guys? Ya, betul. Midazolam IM. Benar ya? Jadi jawabannya adalah midazolam IM. Kita balik ke sini. Ketika diazepam supos tidak ada, IV-IV-an belum terpasang. Bawah sini IV semua ya. IV belum terpasang, maka satu-satunya opsi yang teman-teman bisa ambil adalah ini, midazolam secara IM maupun bukal. Maksimal 10 mg. Jadi jawabannya benar midazolam yang intramuskular atau kalau mau lebih tepatnya atau bukal. Tapi kalau pada anak-anak biasanya gampangnya gampang intramuskular aja. Kalau bukal kan agak susah ya, apalagi pasien lagi kejang banget. Kita lanjut nomor 63. Apa terapi awal pada pasien ini? Nah, diagnosisnya apa? Boleh diketikin ya. Diagnosisnya apa? Jawabannya apa? Jadi ada laki-laki umurnya 25 tahun, nyeri kepala hebat sejak 2 hari yang lalu. Nyerinya hilang timbul, seperti ditusuk-tusuk pada area mata kiri, dahi hingga pelipis kiri. Nah, khas banget ini. Udahlah dia ipsilateral, lokasinya juga khas. Durasi nyeri sekitar 15 menit. Keluhan disertai hidung tersumbat yang cair-cair-cair tadi, air-air tadi, mata bengkak dan berair sebelah kiri juga ipsilateral. Keluhan pernah dirasakan 1 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darahnya 130/80, nadi bla bla bla, aman. Ada lakrimasi, ada rinore. Diagnosisnya adalah rame nih. Bu Rahmi bilang di KP bukal, Kak. Oh, ini yang tadi ya. Nanti dulu ya, kita selesai ini dulu. Cluster headache. Ya, benar. Jawabannya E. Ya, benar ya. Jadi 100% benar ya. Jadi ini adalah cluster headache. Khas banget. Gak usah kakak jelasin lagi. Dan tata laksana pertama adalah oksigen. Oksigen ini ada yang bilang 7-8 liter. Nah, kita balik ke yang Bu Rahmi tadi. Bu Rahmi bilangnya bukal. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya bisa nih kalau di algoritma ini. Bisa IM, bisa bukal. Kalau versi Bu Rahmi berarti ini ya, diutamakan yang bukal gitu ya maksudnya. Apakah demikian? Dua-duanya, Kak. Ya, benar. Jadi secara umum sebenarnya dua-duanya. Bisa IM, bisa bukal. Tapi karena di opsi ini tidak ada midazolam bukal, jadi pilihannya ya cuma satu, yang A.
Kalau di sini bukal tapi diazepam. Sejauh ini belum ada sih diazepam yang bukal. Diazepam intramuskular juga enggak, diazepam oral enggak. Gitu. Apakah kalau injeksi nggak apa-apa selagi pasiennya kejang, Kak? Apakah tidak bahaya? Jadi sebenarnya kalau misalnya dia tuh beda case gitu ya kadang-kadang. Misalnya pasien datang nih, kondisinya ini lapangan ya, Kakak jelasinnya lapangan ya, bukan algoritma ini ya. Kalau di soal teman-teman tetap harus pakai algoritma ini. Tapi Kakak ngejelasinnya yang apa namanya, jelasin yang di lapangan. Apakah kalau injeksi nggak apa-apa selagi pasiennya kejang. Jadi pasien datang ke kita dengan kejang pada anak nih ya. Pasien datang, pasien kejang pada anak, biasanya tuh ada dua kondisi. Dia masih kejang, yang kedua kejangnya sudah selesai. Biasanya yang dipasang IV itu hanya ketika kejangnya sudah selesai, nggak lagi kejang lagi. Tapi yang teman-teman baca tuh kalau misalnya kayak epilepsi itu kan dia bisa berulang dalam waktu 24 jam. Terus abis itu kalau kejang demam kompleks, itu juga dia ada kecenderungan untuk berulang lagi. KDS pun harus diobservasi selama 24 jam untuk memastikan dia tidak ada kejang berulang. Jadi selama dia tidak sedang kejang itu, langsung cepat-cepat dipasang IV. Jangan pas lagi kejang, itu kalau di lapangan ya. Tapi sebenarnya kalau dari katanya kalau misalnya perawatnya emang kompeten atau kitanya bisa, pas kejang itu dipasang juga better daripada ini. Itu dalam kondisi kalau yang diazepam supposnya atau midazolam IM atau bukalnya itu tidak ada. Jadi diusahakan sesegera mungkin pemasangan IV line gitu. Tapi itu lapangan banget. Kalau secara algoritma dan nanti untuk ujian teman-teman tetap pakai yang ini. Terus, apakah diazepam bukal tidak sama dengan midazolam bukal? Beda dong. Yang satu diazepam, yang satu midazolam. Yang satu kalau diazepam itu kan benzodiazepin. Kalau midazolam, midazolam tuh golongannya apa? Dia sama-sama benzodiazepin tapi kerjanya beda. Gitu. Jadi beda antara diazepam sama midazolam bukal. Terus ini cluster headache tadi, udah deh. Udah. Untuk soal-soal yang kakak sudah selesai, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan?